Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Jacob. Di sini saya dengan Terang Pratama Septian Laksana dengan nomor pokok mahasiswa 242310283 dari kelas tingkat 1 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Masih untuk mengerjakan tugas untuk video comment prompt. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang comment prompt yang pertama, yaitu CD atau Change Directory, fungsinya untuk mengubah directory kerja aktif di comment prompt. Contoh, bila kita menggunakan CD dokumen, maka kita akan masuk ke dokumen. Selanjutnya kita akan menuju ke komen kedua, yaitu CLS. Fungsinya adalah membersihkan semua teks yang tampil dari comment prompt. Manfaatnya untuk memudahkan dan membuat output baru tanpa gangguan teks lama. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut ke fungsi ketiga, yaitu fungsi CLS slash. Fungsi ini untuk menambahkan bantuan atau komen CLS. Nah, seperti itu. Jadi fungsi itu memberikan info singkat dan cara pakai dari CLS. Untuk yang keempat adalah fungsi dir. Fungsinya adalah untuk menampilkan bantuan dari komen dir, bar, file, dan folder. Manfaatnya adalah untuk mengalami semua tambahan yang bisa digunakan bersama. Contohnya seperti ini. Akan tampil seperti itu. Untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi IP config. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi IP address pada komputer. Outputnya dapat berupa IP address, mas, dan default gateway. Kita coba. Kita close dulu. IP code. Ini akan tampil IP address, subnet mask, dan default gateway komputer kita. Selanjutnya kita akan menuju ke fungsi ketujuh, yaitu IP config slash all. Kita coba. Fungsinya adalah menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah IP config, namun secara lebih lengkap termasuk MAC address, status DHCP, DNS server, dan lainnya. Sorry. Nah, ini akan menampilkan lebih lengkap seperti MAC address, status DHCP, DNS server, dan lainnya. Akan menyampaikan dengan daftar dulu. Untuk fungsi ketujuh adalah fungsi IP config slash. Fungsi ini untuk menampilkan semua perintah atau semua opsi yang tersedia di perintah IP config. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk fungsi yang ke-8 adalah fungsi IP config slash release. Ini fungsinya adalah untuk melepaskan IP saat ini biasanya dari DHCP server. Manfaatnya adalah dapat digunakan ketika kita ingin mereset koneksi IP.
Nah, karena koneksi kita lokal area connection, maka tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita menuju ke IP config slash renew, yaitu fungsinya untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya digunakan setelah kita rilis atau saat tidak ada koneksi. Contoh, karena kita tadi tidak dapat merilis, jadi kita juga tidak dapat renew karena kita menggunakan local area connection. Selanjutnya untuk fungsi 10 adalah IP config slash display DNS. Fungsi ini digunakan untuk menaktifkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Manfaatnya adalah mengenai domain nama yang telah diakses baru-baru ini. Kita coba downloading. Kita akan tampil seperti ini. Untuk selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus seluruh cache DNS lokal. Isinya adalah IP config slash DNS. Karena kita berhasil keterangannya dari password DNS without cache. Fungsi adalah mengatasi masalah saat akses website yang tidak terbuka atau salah arah. Untuk fungsi yang ke-12 kita menggunakan IP config slash register DNS. Fungsi ini untuk mendaftarkan ulang username ke DNS server secara manual. Manfaatnya adalah dapat membantu dalam troubleshooting jika komputer tidak kembali di jaringan. Setelah kita gunakan akan tampil seperti di layar request, operation, request, elevation. Selanjutnya untuk fungsi yang ke-13 adalah fungsi ping. Fungsi ini adalah untuk mengirim paket ICMP untuk mengunci koneksi ke IP atau domain. Kita coba contoh ping nanti outputnya akan menampilkan waktu respon SQL dan harus dijangkau. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Waktunya 34 ms, 52 ms, dan 57 ms. Untuk fungsi yang ke-14 kita masuk ke fungsi statistik. Fungsi ini untuk menampilkan semua koneksi jaringan aktif yang akan digunakan. Kita coba connection control SCP dan address pantabil dalam layar. Namun tadi kita dapat gambar di net saat min A, min N, atau min O. Kita lihat lebih koneksi yang aktif, lokal address, dan ke fungsi 12 yaitu fungsi threshold. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau menunjukkan jalur paket dari komputer kita ke server tujuan. Contoh trace google.com. Nah, dia akan tampil mengetahui di mana delay atau kegagalan koneksi atau manfaatnya seperti itu. Kalau kali ini kita akan mengetahui tracing route ke google.com. Cukup selanjutnya kita masuk ke
fungsi ke-16 yaitu fungsi pet ping. Fungsinya adalah untuk gabungan dari ping dan trace R. Manfaatnya untuk memberi info lebih rinci soal ping dan kehilangan paket. Contohnya dapat digunakan untuk analisis performa jaringan. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi ke-16 yaitu nslookup. Fungsinya adalah untuk mengecek IP address dari suatu domain atau sebaliknya. Contoh kita nslookup YouTube. Nanti mengetahui server kita, address kita, dan untuk manfaatnya untuk dapat mengecek DNS server apakah bekerja dengan benar. Kita lanjut ke fungsi ke-18 yaitu fungsi SH atau network shell. Fungsinya adalah untuk mengelola konfigurasi jaringan seperti IP, firewall, proxy, dan VLAN. Kita contoh, let us have VLAN show profile. Dapat menyimpan nama-nama WP yang pernah kita sambungkan untuk profil WP kita. Selanjutnya yang ke-19 kita masuk ke fungsi root. Itu untuk menambah tabel routing IP pada komputer atau root train. Nanti akan tampil root yang aktif, mas, gateway, dan internet. Fungsinya adalah manfaatnya untuk digunakan untuk troubleshooting routing jaringan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke fungsi terakhir yaitu fungsi net. Fungsinya adalah untuk mengelola user account, layanan, dan grafik jaringan sistem Windows. Contoh view. Yang adalah kita dapat menggunakan jaringan ini. Selain itu ada net user, kita dapat melihat semua user, dan net start, kita dapat menjalankan PC. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.